Hai Story Lovers, pada postingan Amesto yang pertama ini, saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Legenda 5 Matahari. Legenda yang berasal dari suku Aztec pedalaman Meksiko ini menceritakan tentang asal-muasal dunia diciptakan. Seiring berjalannya waktu, legenda ini mengalami banyak perubahan dan memiliki banyak versi, namun masih memiliki dasar yang sama. Menurut mitologi penciptaan Aztec, dunia pada masa ini adalah era kelima dari siklus penciptaan dan kehancuran. Mereka percaya dunia ini sudah diciptakan dan dihancurkan sebanyak 4 kali. Awal mulanya dari kehampaan yang merupakan sisa alam semesta, dewa pertama Ometeotl menciptakan dirinya sendiri. Ometeotl adalah dewa dualitas yang juga dikenal dengan nama Tonatiuhcoatl dan Tonatiuhtli. Adalah laki-laki dan perempuan, baik dan jahat, terang dan gelap, api dan air, penghakiman dan pengampunan. Mereka melahirkan 4 anak, atau disebut juga Tezcatlipoca, yang masing-masing mewakili arah mata angin. Arah mata angin sangatlah penting bagi suku Aztec, karena mereka mempercayai bahwa kerajaan mereka adalah pusat dari alam semesta. Keempat anak tersebut, yakni Huitzilopochtli, adalah dewa yang mewakili arah mata angin selatan. Ia disebut juga Tezcatlipoca biru dan sebagai dewa perang. Quetzalcoatl adalah dewa yang mewakili arah mata angin barat. Ia disebut juga Tezcatlipoca putih. Ia juga dikenal sebagai dewa cahaya, dewa belas kasih, dan dewa angin. Tezcatlipoca hitam yang mewakili arah mata angin utara dan disebut juga sebagai dewa penghakiman, dewa malam, dewa tipu daya, dewa sihir, dan dewa bumi. Hipetotec atau Tezcatlipoca merah yang mewakili arah mata angin timur. Ia disebut juga sebagai dewa emas, dewa pertanian, dan dewa musim semi. Keempat dewa tersebutlah yang menciptakan dewa-dewa lainnya dan dunia beserta isinya. Dewa yang terpenting diantaranya dewa air Tlaloc, yang juga dikenal sebagai dewa hujan dan kesuburan. Ada juga Calciutlique atau dewi danau, sungai dan samudra, dan juga dikenal sebagai dewi kecantikan. Pada siklus pertama, para dewa menciptakan raksasa dari abu dan memberi mereka makan biji-bijian. Para raksasa ini adalah orang pertama di dunia. Untuk melengkapi alam semesta, para dewa memutuskan untuk menciptakan matahari. Namun, untuk menciptakan matahari, perlu pengorbanan dari salah seorang di antara mereka. Seorang dewa harus mengorbankan dirinya dan mengubah dirinya untuk menjadi matahari. Lalu mereka memutuskan Tezcatlipoca hitamlah yang terpilih. Namun, Tezcatlipoca hitam hanya berhasil menjadi setengah matahari. Mungkin karena dia adalah seorang dewa malam. Dunia terus berlanjut seperti ini selama beberapa waktu. Sampai suatu ketika persaingan tumbuh di antara Quetzalcoatl dan saudaranya sang matahari. Quetzalcoatl menggunakan pentungan batu untuk memukul sang matahari sehingga jatuh dari langit. Tanpa matahari, dunia benar-benar gelap dan hitam. Dengan penuh kemarahan, Tezcatlipoca memerintahkan jaguar-jaguarnya untuk memakan semua manusia. Pada siklus kedua, para dewa
menciptakan manusia-manusia baru untuk menghuni bumi. Kali ini mereka berukuran normal. Quetzalcoatl menjadi matahari yang baru. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin tidak beradab dan berhenti menunjukkan penghormatan yang pantas kepada para dewa. Alhasil, Tezcatlipoca mendemonstrasikan kekuatan dan otoritasnya sebagai dewa sihir dan penghakiman. Ia mengubah manusia-manusia tersebut menjadi monyet. Quetzalcoatl yang mencintai manusia meskipun mereka cacat, menjadi kesal dan mengenyahkan semua monyet dari muka bumi dengan badai yang dahsyat. Dia kemudian turun sebagai matahari untuk menciptakan manusia yang baru. Pada siklus ketiga, Tlaloc, sang dewa hujan dan air, menjadi matahari ketiga. Tlaloc merupakan ciptaan dewa awal, namun masalah pribadinya lah yang menjadi alasan kejatuhannya. Sekali lagi, Tezcatlipoca yang menjadi pemicunya. Tezcatlipoca menculik Xochiquetzal yang merupakan istri Tlaloc, sehingga Tlaloc dilanda kesedihan. Dia bersinar seperti matahari, tetapi menolak untuk menurunkan hujan, meskipun manusia memohon. Alhasil, kekeringan melanda bumi, dan dengan amarah, Tlaloc mengirim hujan api dan membakar habis dunia. Matahari keempat adalah Tzalchiuhtlicue. Beberapa sumber mengatakan bahwa Dewi Kecantikan ini merupakan istri baru Tlaloc. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa dia adalah saudara perempuan Tlaloc. Tezcatlipoca dan Quetzalcoatl merasa iri dan mengatakan bahwa Tzalchiuhtlicue tidak betul-betul mencintai manusia. Kebaikannya palsu dan hanya mengharapkan pujian dan penghormatan dari manusia. Mendengar hal itu, hati Tzalchiuhtlicue hancur dan menyebabkan Dewi Danau ini menangis darah selama 52 tahun lamanya. Akibatnya, bumi mengalami banjir yang sangat mengerikan dan menenggelamkan semua makhluk. Dikatakan di masa ini manusia berevolusi menjadi ikan untuk bertahan hidup. Di akhir masa matahari keempat, para dewa berkumpul di Teotihuacan untuk memutuskan siapa yang mau mengorbankan diri untuk menjadi matahari dan memulai dunia yang baru. Dewa api tua Huehueteotl memulai ritual api unggun pengorbanan. Namun tak ada seorang dewa pun yang mau melompat ke dalam api. Tecusistecatl, seorang dewa yang kaya, dengan bangga ia menawarkan dirinya, tetapi sesungguhnya para dewa lebih memilih dewa yang rendah hati. Tetapi pada akhirnya Tecusistecatl merasa ragu untuk melompat ke api. Di saat keraguannya itu, Nanahuatzin, seorang dewa yang rendah hati dan miskin, melompat ke dalam bara api unggun dan menjadi matahari yang baru. Melihat itu, Tecusistecatl yang merasa iri melompat juga ke dalam api dan menjadi matahari kedua. Para dewa menyadari bahwa dua matahari di dunia terlalu menyilaukan, terlalu terang. Lalu para dewa melemparkan seekor kelinci ke arah Tecusistecatl untuk mengurangi cahayanya dan menjadi bulan. Itulah sebabnya mengapa banyak orang mengatakan melihat bentuk kelinci di bulan. Nanahuatzin, sang matahari, sangat lemah. Dia tidak mampu bergerak. Para dewa memutuskan mengorbankan diri mereka dengan memberikan darah mereka sendiri untuk menyumbangkan energi pada matahari agar mampu bergerak di angkasa. Ada pula yang mengatakan bahwa pergerakan matahari dan bulan diatur oleh dewa angin Ehecatl. Matahari kelima ini diperintah oleh Tonatiuh, sang dewa matahari.
Matahari kelima ini memiliki simbol Olin yang berarti gerakan. Menurut kepercayaan Aztec, ini menunjukkan bahwa dunia ini akan berakhir dengan gempa bumi yang dahsyat. Suku Aztec menganggap diri mereka sebagai rakyat matahari, dan oleh karena itu, tugas mereka adalah memberi makan dewa matahari melalui persembahan darah dan penumbalan manusia. Mereka percaya bahwa kegagalan melakukan ritual ini akan menyebabkan akhir dunia dan lenyapnya matahari dari langit. Bagaimana pendapat kalian tentang legenda asal suku Aztec ini? Sekian dulu Amesto kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.